Anjir, hidup gini-gini amat gitu kan, Kayak bener-bener fokusnya uang uang terus terus gitu. Jadi hitungannya tuh satu produk itu berbanding dengan satu pohon. Tiap orang beli satu produk sama dengan dia sudah nanam pohon. Biarlah Kalimantan sebagiannya mungkin jadi kelapa sawit, mungkin Bandung bisa jadi hutan kota gitu sih. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Mantra Semesta Podcast. Nah, barengan sama aku Amira Kansa Fitri dan Aku Ivado, dan yang di pinggir aku ini siapa ya? siapa nih? Boleh dong kenalin dirinya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Rifki Anja. Saya seorang desainer grafis di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pakaian. Yang kalau hari libur bikin kegiatan movement positif lah. Kayak gitu. Movement positif, menarik banget ya. Deg-degan nih. Movement positif tuh yang kayak gimana? Jadi ada sebuah rintisan bisnis yang bergerak di bidang pengolahan limbah jadi aksesoris yang punya nilai komersial yang dimana hasil dari komersial itu dikembalikan lagi ke lingkungan dan masyarakat kayak gitu. Jadi social movement di bidang gimana pemberdayaan limbah-limbah. Ya betul. Limbah-limbahnya sendiri tuh dari apa aja? Limbah apa? Ya boleh dijelasin nggak? Oke, saya jelasin dari awal ya. Iya, boleh. Ceritanya. Jadi awal-awal tuh berpikir tentang gimana caranya bikin satu perusahaan yang bisa jalan sendiri tanpa harus ada saya terus gitu kan. Banyak orang berpikir, saya mau bikin movement, tapi movementnya harus ada saya. Kalau saya bergerak, movementnya bergerak. Tapi kalau nggak ada saya, ya tidak bergerak. Terus saya ingin bikin satu perusahaan yang bisa bisa autopilot gitu. Artinya lihat-lihat di Pinterest, cari apa ya? Biasanya kan orang cari ide di Pinterest gitu ya. Kayaknya lihat, ini bunga bisa jadi aksesoris ya gitu. Pas keidean itu akhirnya coba bikin deh. Akhirnya bikin perusahaan namanya. Awalnya tuh anamorphic tuh. Cuman anamorphic tuh kedengarannya kayak terlalu luar negeri gitu. Wah, susah asal ya gimana? lidah ini mengucapnya anamorphic gitu. Iya. Asing banget. Asing banget. Akhirnya ya udahlah dihajar ganti nama jadi Motekar. Kalau Motekar kan lebih lebih lokal, lebih Jawa Barat lah. Gitu. Kalau tadi nih social movementnya sendiri tuh lebih kayak gimana? Jadi dalam bidang apa sih limbah ini membiayai si social movement tadi kan? Dalam bidang apa ini? Nah, social movementnya ini awalnya sih berpikir hanya ingin skup lingkungan aja, karena yang diambil kan kayak kayu, bunga, terus pasir, batu gitu kan. Akhirnya saya berpikir ngolah alam tapi untuk alam. Awalnya tuh nanam pohon gitu. Awalnya nanam pohon, impian panjangnya sih ingin kerjasama sama dinas mana ekspektasinya. Cuman awal-awal saya coba tanam pohon di lingkungan saya sendiri dulu deh. Jadi hitungannya tuh satu produk itu berbanding dengan satu pohon. Tiap orang beli satu produk sama dengan dia sudah nanam pohon satu biji gitu. Wow, keren ya teman-teman di rumah. Cuman agak penasaran juga ya sebenarnya apa sih yang bikin Bang Anjas termotivasi untuk social movement ini gitu? Yang jadi pendorong sih karena memang basically udah kerja dulu di Jakarta ya. Di Jakarta gitu, mindsetnya tuh udah di setup tentang karir, tentang cari uang yang banyak, pokoknya mah kaya, nikah, misalnya punya anak, terus punya rumah gede, pokoknya kayak gitulah yang standar-standar kebanyakan anak muda harapkan gitu. Cuman karena memang terus diporsir dengan percuanan terus, akhirnya berpikir kayak anjir, hidup gini-gini amat gitu kan, kayak fokusnya uang terus gitu. Sementara kan kayak kalau event gitu, ada event ke Padang, ke Papua gitu kan, terus ke daerah-daerah kayak Tuban gitu kan. Saya lihat kayak ternyata banyak kayak hutan yang dibabat. Kayak kalau naik pesawat ke daerah Kalimantan yang asalnya ekspektasinya tuh banyak hutan ya. Sekarang kok jadi kelapa sawit ya gitu. Jadi kayak apa ya yang saya bisa lakukan gitu. Akhirnya setiap, karena saya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu pulang, akhirnya ya udahlah saya mau bikin satu usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Biarlah Kalimantan sebagiannya mungkin jadi kelapa sawit, mungkin Bandung bisa jadi hutan kota gitu sih. Jadi tanpa menghilangkan ciri Bandung sebagai kota, tapi juga kota yang adem gitu ya, dengan banyak pepohonan gitu. Betul. Tapi bahkan maksudnya di Bandung sendiri pun udah berkurang nggak sih kayak pohon gitu-gitu tuh? Iya kan bisa kita lihat ya, mungkin kalau yang suka jalan-jalan ke daerah Carti, Lembang, yang asalnya hutan pinus jadi villa, jadi rumah kafe gitu ya. Gitu. Saya tempat nongkrong gitu ya. Kadang suka ngerasa kayak
karena jarang pulang ke Bandung gitu, jadi Iya. tiap jalan tuh kalau daerah jalan Buah Batu kan kalau lurus dari Pizza Hut lurus banyak pohon besar gitu kan. Betapa indahnya kalau Bandung seperti ini gitu, kanan kiri hutan gunung si pohon-pohon besar gitu kan. Gitu. Jadi kayak memang Bandung udah bukan Bandung yang dulu lagi gitu kan, yang kanan kiri sawah tiap pulang sekolah, sungai. Jadi kayak apa sih yang bisa saya bikin sebagai warga Bandung, sebagai anak Bandung nih untuk Bandung itu sendiri. Oke sih movementnya itu kecil, cuman saya yakin sesuatu yang besar tuh dimulai dari yang terkecil dulu gitu. Iya, setuju sih. Langkah kecil akan membawa perubahan yang besar. Iya, walaupun dianggap sepele, tapi kalau misalnya diterusin gitu ya, konsisten. Ya sih, masih nyampe gitu goalsnya. Selain social movement yang tadi yang menanam satu pohon setiap kali produk yang terjual satu itu, selain itu ada lagi nggak sih, Bang? Ada gitu. Ternyata problem di Bandung tuh bukan hanya sekedar pohon aja. Lihat kanan kiri juga masih banyak orang yang istilahnya membutuhkan dukungan sosial kayak entah itu makanan atau pakaian yang layak atau apa gitu kan. Dia berpikir kayak asalnya ingin fokus ke nanam pohon jadi di split gitu, sebagian untuk pohon, sebagian lagi mungkin saya bisa ngasih makan orang yang memang membutuhkan makan pada saat itu gitu sih. Jadi membagikan makanan juga ke yang membutuhkan gitu. Betul. Membagikan makanan. Tapi maksudnya kan social movement yang Bang Anjas lakukan tuh gak hanya satu kan, maksudnya sudah beberapa gitu. Sejauh ini yang menurut Bang Anjas berkesan gitu, social movement apa sih? Social movement yang berkesan sih yang menanam pohon ya. Kenapa saya bilang menanam pohon? Karena yang ditanamkan di area sekitar rumah dulu nih. Jadi yang asalnya gersang, yang asalnya di depan suka banjir, yang asalnya banyak sampah, pas buka pintu rumah gerbang tuh kayak kalau ini ibaratnya tiap kecamatan ada anak muda yang mau bergerak untuk lingkungan hidup, kayaknya aman nih, kota Bandung akan lebih segar, lebih fresh kayak gitu. Jadi kayak impact-nya tuh kerasa pisan, walaupun mungkin kecil ya, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang pasti manfaatnya juga besar juga kayak gitu. Iya. Kalau saya Bang Anjas ya. Sama aja. Sama aja. Sebenarnya bergerak sendiri. Atau ada timnya? Iya, mungkin ternyata banyak gitu, siapa aja sama teman-teman atau keluarga. Harapannya sih banyak yang tergerak bisa, karena istilahnya kalau menggerakkan orang jujur lebih banyak nunggunya. Kita bikin ini yuk, ngumpul nih sama teman-teman. Kita bikin ini, kapan besok? Pak, gitu. Kalau nggak hanya sekedar sekali udah itu enggak lagi. Gitu. Terlalu banyak planning. Too much plan tapi move-nya susah. Gitu. Nah, ayo siapa ya? Mungkin ada yang sendiri kebanyakan planning tapi geraknya nggak ada. Gitu. Jadi berpikir kayak bodo amat lah, mau banyakan mau sedikit, bergerak dulu aja. Gitu. Istilahnya mau mentok-mentok sampai akhir hayat hanya sendiri pun nggak apa-apa. Gitu. Penting bergerak dulu aja gitu. Tapi kalau saya diruntut lagi ke belakang ya, sebenarnya untuk teman-teman yang udah membeli produknya Bang Anjas sendiri udah turut membantu dalam sosial movement tadi kan sebenarnya gitu kan. Dengan mereka membeli bukan hanya memberikan keuntungan tapi juga tadi ada buatan pohon, ada untuk bagi-bagi makanan gitu kan. Mungkin kalau teman-teman di rumah kayak bingung gitu ya, aduh aku pengen bergerak nih tapi aduh nggak bisa, banyak yang membatasi tadi gitu kan. Ya. Jadi dengan membeli produk yang punya punya kasih pembiayaan untuk hal-hal seperti itu juga udah membantu gitu. Membantu banget, pasti sangat membantu. Bahkan kalau saya berpikir kalau seandainya setiap perusahaan di Kota Bandung mau menyisihkan Rp1.000 aja. Rp1.000 untuk bergerak untuk social movement kali 3.500.000 kurang lebih statistik orang Bandung. Kayaknya udah banyak membantu orang di sekitar kita sebenarnya. Jadi jiwa sosial itu sebenarnya tiap orang tuh ada, cuman mau atau enggak itu sih yang susah. Gitu. Mau atau enggak sebenarnya kadang orang tuh udah mampu nih, tapi dia nggak mau. Nah, iya. Terus ada yang udah mau, ada yang nggak mampu. Iya, tapi sebenarnya ya mau dulu nggak sih gitu, harusnya. Banyak cara untuk menolong lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Iya, harus berani karena ya mungkin
apa ya, kalau dari aku sendiri juga kalau mau melakukan sesuatu tuh pasti ada ketakutan-ketakutan tertentu kan. Nah, itu sebenarnya yang bikin ngehambat gitu. Nah, kalau dari Bang Anja sendiri, sebenarnya ada nggak sih sebelum bergerak tuh ada ketakutan apa sih gitu, ada nggak? Ada banyak sih, kayak apa ya? Aduh, kalau saya investasi ke sini, dalam artian uang saya dipakai di sini, wah kayaknya apa ya, istilahnya nggak akan langgeng, takut gagal, takut ditolak, takut nggak laku. Bahkan launching pertama pun 1 bulan tuh cuma laku 1. Gitu. Kalau saya berpikirnya emang untuk percuanan di situ kayaknya kayaknya bukan bisnis ini deh gitu. Cuman kayak berpikir kayak ya bodo amat gitu. Paling rugi gitu kan, istilahnya ya udah hajar aja. Jadi apa mindsetnya ya udah gerak dulu aja lah, kalau gagal dicaci, dimaki ataupun itu mah resiko gitu kan istilahnya mah. Emang udah jalan kehidupannya seperti itu gitu. Kita berbuat salah, ada yang suka, ada yang nggak suka. Kita berbuat baik, ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Ya jalan aja sih kayak gitu. Ketakutan itu tuh emang pasti ada kan ya, tapi kita nggak pernah tahu takut itu bakal jadi nyata atau cuman ketakutan belaka kalau kita nggak take action gitu kan. Kadang karena di lapangan tuh banyak kejutan-kejutan gitu, kayak ya udah nih saya coba lempar ke pariwisata nih. Kondisi COVID sekarang kan orang ke pariwisata ngapain kan, istilahnya mah udah dilarang segala macam, kan diminimalisir oleh pemerintah. Cuman ternyata penjualan di pariwisata lebih besar 3 kali lipat ketimbang di publik umum biasa gitu. Jadi kayak ya lebih efektif ke situ sih kalau gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Rezeki itu ngikutin tuh bener ya berarti. Harus banyak eksperimen lah. Karena kalau misalnya goalsnya cuman uang gitu, kayaknya ya nggak akan apa ya, maksudnya nggak ada semangat lain gitu kan. Nggak ada value-nya nggak sih, maksudnya kalau cuman cuma dapat duit gitu kan apa. Ada perasaan gimana ya, mungkin ada perasaan kecewa gitu kalau mindsetnya uang gitu. Pada saat kita jualan feedbacknya nggak sesuai ekspektasi, di hitungan kita tuh lah banyak ada segini, tapi kenyataannya nggak kayak gitu kan. Kalau ekspektasinya uang pasti udahlah kecewa atau ganti bisnis atau apa. Tapi kalau memang social movement ya mungkin Allah ngerezekiinnya tuh segini untuk social movement selanjutnya. Siapa tahu bulan depan bisa lebih lagi, bisa lebih lagi kayak gitu. Setuju sih. Karena social movement. Iya, social movement. Jadi jatuhnya nothing tulus aja, bodo amat gitu kan. Ada nggak sih kejadian yang bikin Bang Anjas tuh ngerasa wah bersyukur banget ya aku udah jalanin ini gitu. Kejadian yang bikin ternyata udah deh nggak usah, ini tuh benar-benar sesuatu yang worth it gitu untuk dijalanin gitu, ternyata setelah capek-capek sebelumnya gitu. Ada nggak sih satu kejadian yang kayak gitu banget? Iya, yang meyakinkan banget. Yang meyakinkan banget gitu, kayak kenapa harus melakukan ini ya? Gitu. Ada khususnya buat apa ya? Kalau yang tanaman tiap keluar rumah pasti melihat pemandangan yang rindang, itu yang pertama. Kalau yang lebih keras lagi pada saat ngebagiin makanan kayak gitu, tanpa harus tahu identitas saya siapa atau dari mana gitu, kayak ngasihin tuh di perjalanan tuh kayak apa ya, ada kebahagiaan tersendiri membagikan secara random. Itu tuh yang susah didapet tuh. Iya, kebahagiaannya yang hakiki ya. Kebahagiaannya hakiki. Berat ya. Wow, ketika kan ada quotes-nya ya, ketika kamu ingin berbahagia secara panjang gitu, cobalah berbagi dengan sesama. Coba sharing bahagia kamu gitu. Jangan nunggu kita punya dulu baru berbagi, tapi kita coba berbagi dulu gitu. Pisan benar. Habis dari sini kita membuat sesuatu yang bisa kita bagikan ke teman-teman semuanya dan orang-orang yang membutuhkan khususnya. Terus apa ya? Kan kalau misalnya melakukan sesuatu hal nih, pasti ada harapan terbesar gitu. Walaupun ya pasti kan ada harapan kecil-kecilnya nih. Nah, harapan terbesar Bang Anjas tuh untuk hal ini tuh apa sih gitu? Harapan terbesar sih yang pastinya after meninggal. Karena ada momen-momen apa ya? Momen mimpi yang lumayan aneh juga nih kalau boleh cerita. Jadi pada saat udah pulang dari Jakarta gitu kan, dengan segala kehedonan kota besar, metropolitan, ada momen dimana 7 hari berturut-turut tuh memimpikan kematian yang terasa begitu nyata gitu. Jadi walaupun udah berdoa, udah wudu gitu kan, pokoknya
saya nggak boleh mimpi ini karena serem banget gitu. Jadi tidur gitu, momennya tuh kayak kondisi meninggal, tapi benar-benar yang nggak saya paham tuh dinginnya tanah kuburan, basahnya gitu ya, basahnya tanah kuburan tuh kerasa gitu. Terus istri yang nangis di sebelah, orang tua yang nangis, ingin ngomong tuh nggak bisa. Kalau kata orang Sunda mungkin sebutnya erep-erep ya, tapi saya mikirnya ini mah bukan erep-erep, soalnya momennya di mana sampai benar-benar dibawa ke liang lahat, terus sela-sela kayu yang masuk cahaya tuh sedikit demi sedikit tertutup, dan momennya tuh berulang terus menerus selama 7 hari gitu. 7 hari mimpi itu. Mimpi itu akhirnya berpikir kayak yang asalnya mindset pulang dari Jakarta kerja cari uang aja, jadi kayak aduh kayaknya udah nggak deh, kayak nggak terlalu duniawi deh kayaknya. Gitu. Jadi ini ya udah kayak harus merubah mindset sendiri yang asalnya duniawi, jadi kayak saya ingin berbuat sesuatu untuk orang lain after saya meninggal, dan ditanya gitu, saya udah kasih tangan nih, saya udah kasih kaki, udah kasih mata, udah kasih pikiran, dipakai apa tuh sama hidup? Jadi ada bisa ngejawab itu, saya udah bikin movement ini gitu. Jadi kayak kayak mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan. Wow. Gitu. Ikut ketampar juga nih. Jadi ikut mikir juga, benar juga ya gitu. Ngapain ya gitu kan. Ngapain aja ya hidup gitu. Wah. Terima kasih loh. Aku tadi banyak banget. Aduh, aku sampai speechless gitu loh, maksudnya terbuka gitu. Terus selain itu, Kang, kalau aku banyak banget dapat inspirasi gitu ya dari Kang Anjas sendiri. Kalau misalnya Kang Anjas buat teman-teman di rumah nih, mungkin apa sih pesan yang mau Kang Anjas sampaikan? Kalau pesan dari saya sih, jangan banyak menunggu orang lain dalam berbuat sebuah movement ya. Bikin aja dulu gitu. Perkara nanti gagal itu mah resiko. Perkara nanti orang mau bilang apapun tentang movement kamu, itu mah emang konsekuensi kehidupan ya. Itu kita berbuat baik, ada orang yang suka, ada yang enggak gitu. Mau kita berbuat buruk apalagi ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Jadi berpikir bodoh amat dalam kebaikan gitu. Kan banyak orang berpikir kayak kalau maksiat orang bodoh amat kan, kebanyakan. Nah ini ditukar aja mindsetnya. Yang asalnya bodoh amatnya di kemaksiatan, nah sekarang jadi bodoh amatnya di kebaikan. Bodoh amat lah orang berbuat apa gitu. Ya karena kan ada beberapa orang yang mindsetnya kayak gue akan baik kalau lo baik sama gue gitu kan. Nah sebenarnya ya nggak bisa kayak gitu juga kan ya Bang. Atau ya udah gue bakalan bagi-bagiin sesuatu setelah gue sendiri punya dulu nih gitu. Ternyata nggak gitu konsepnya. Kasih aja dulu apa yang kamu bisa kasih ke orang lain gitu kan. Terserah lingkungan mau ngomong apa gitu. Karena penilaian buruk itu selalu ada gitu. Jadi walaupun dijahatin tetap harus jadi baik ya. Curhat atau gimana? Enggak buat ini. Kamu yang lihat ini ingat. Value meskipun kamu jahat, dia tetap baik. Ingat ya, yang baik mah dengan yang baik gitu. Amin. Loh kok dia? Amin ya, gimana? Curhat colongan ya, maaf ya sebenarnya. Ini kayaknya udah kemana-mana banget sih. Iya, oke. Tapi bahasannya ya tadi yang terpenting ya udah disampaikan sama Bang Anjas sendiri ya soal social movement, dan itu ngasih value juga ya buat kita. Jadi kalaupun melakukan sesuatu itu ya nggak usah mengharapkan ekspektasi yang lebih kebaikan lagi. Iya, nah itu. Cukup lakuin aja. Nanti feedbacknya kayak gimana, ya udah terimain gitu kan. Wow, teman-teman semua. Keren kan? Jangan, kita udah banyak banget bahas. Ups, goyang. Teman-teman semua, kita udah banyak banget bahas tentang tadi social movement yang dilakuin sama Bang Anjas. Terus banyak pesan-pesan yang bisa diambil dari podcast kali ini gitu. Untuk teman-teman semua, jangan lupa juga di follow Instagramnya Mantra Semesta. Ada di sini, di atas sini. Di atas sini. Di atas sini. Oke. Sama jangan lupa di subscribe YouTube kita. Iya. Di like, di komen, di share. Terus kalau misalnya kalian mau tahu kegiatannya Bang Anjas, jangan lupa di follow juga Instagramnya Motekar. Di sini juga sama. Biar ikut tergerak juga untuk sosial movement semua gitu. Jadi
Gimana Ida? Silakan. Iya, jadi makasih banget ya buat Bang Anjas mau sharing tentang social movement yang udah dilakukan. Terus tujuan dari hidup, ngasih value juga ya. Maksudnya tujuan dari hidup tuh bukan hanya untuk finansial aja loh gitu. Ini masih banyak loh yang bisa kita lakuin dan tujuannya nggak hanya itu. Gitu. Tuh, tapi San. Jangan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Gitu aja dari kita. Sampai ketemu di Baterai Semesta Podcast selanjutnya. Dadah.